Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh soleha hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Anak-anak soleh soleha, sebelum pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelas, Mas Arif, ayo dipimpin teman-temanmu untuk berdoa. Terima kasih Mas Arif sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Wah, luar biasa semangat kalian. Anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita bisa atau mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Yang kedua, kita bisa membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Yang keempat, kita dapat mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan atau tulisan. Itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ini ada skenarionya. Kalian bisa baca ya? Yuk. Semuanya sudah membaca ya? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, anak-anakku siapkan alat tulismu, buku paketmu, semuanya sudah siap? Kalau sudah, coba, ini sudah ada bacaan anak-anak. Ayo, siapa yang berani membaca untuk paragraf pertama? Oke, Mas Rizky. Anak-anak, sebelum kita membuat kalimat efektif dari teks pertempuran Ambarawa tadi, Ibu akan menjelaskan apa sih itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat. Sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif itu satu, memuat unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah bahasa yang baku. Memiliki diksi secara tepat atau memilih diksi ya. Kemudian memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kemudian yang terakhir, pasti ide pokoknya bisa tersampaikan dengan jelas. Oke anak-anak, coba buka LKPD kalian. Sekarang Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama Anissa, Akbar, Faizal, Ana, Soleha. Setelah Ibu keliling tadi, ternyata siswa Ibu aktif semua, hebat-hebat semua. Ayo, siapa yang berani menyampaikan hasil diskusi kalian kali ini? Coba kelompok 1. Oke. Ya, aplaus untuk teman-temanmu yang sudah membacakan hasil diskusi kali ini. Anak-anak, setelah kita mengenal kalimat efektif, mari kita mengenal adaptasi makhluk hidup. Simak baik-baik ya anak soleh-soleha. Adaptasi makhluk hidup itu ada 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi tingkah laku. Pada C berapa ini?
Apa yang mana yang cepat? Ya, pengertian adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian tujuannya apa sih kok makhluk hidup melakukan adaptasi ya? Tujuan adaptasi satu, melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, dapat memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis adaptasi itu ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Apa sih morfologi? Morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh hewannya, pernah lihat bebek ya? Iya, bebek itu mempunyai kaki berbentuk selaput, memudahkan mencari makan di air, dan mulutnya berbentuk sudu, juga untuk memudahkan mencari makan di air. Anak-anak, hebat semuanya. Semuanya sudah paham materi hari ini ya. Kalau sudah, ayo coba buka LKPD kalian. Iya, di situ sudah ada LKPD-nya ya. Kalau sudah, coba kumpul lagi dengan kelompok kalian tadi. Kemudian Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Oke, semuanya bisa menyampaikan dengan benar ya di kelompok kalian masing-masing. Coba salah satu maju, ayo. Anak-anak, setelah melalui 2 rangkaian pembelajaran tadi, yang terakhir adalah evaluasi. Ayo, Ketua kelas coba bagikan lembar evaluasi. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan Ibu mau tanya, apa saja sih yang kalian pelajari pada hari ini? Kalimat efektif, macam-macam adaptasi, pengertian adaptasi, tujuan adaptasi. Betul, hebat semua. Jempol. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, pembelajaran besok adalah tentang ciri-ciri tumbuhan hidrofil. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori belajar yang melandasi Ibu Wiwit membuat rancangan perangkat pembelajaran apa, Bu? Ya, izin menjawab Ibu. Teori Ya. belajar yang melandasi rancangan RPP saya itu teori konstruktivisme, di mana menurut saya teori ini mengedepankan kegiatan membangun suatu masalah yang sudah dipelajari oleh siswa, sehingga siswa ini lebih aktif serta kecerdasannya akan bertambah. Jadi karena sudah dipelajari bersama gurunya, kemudian dikembangkan lagi sehingga siswanya kecerdasannya menurut saya akan lebih bertambah. Dan model pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning, di mana pembelajaran ini berdasarkan masalah-masalah yang menuntut siswa ini mendapat pengetahuan yang penting dan menjadikan mereka menurut saya akan menjadi mahir dalam menyelesaikan masalah. Oke. Jadi konstruktivisme nggih, Ibu. membangun ya, Bu. Jadi Nggih. dari pengetahuan yang ada dibangun berdasarkan tadi materi di lingkungan setempat. Baik, kemudian untuk TPACK itu apa, Bu? Di sini yang wujudnya seperti apa TPACK? TPACK itu menurut saya itu pendekatan yang memadukan teknologi, pedagogi, konten, knowledge. Itu satu, saya tadi menggunakan PPT ya Ibu, walaupun maaf sebelumnya tidak begitu bisa dibuka. Itu menurut saya. Kemudian
pengetahuan, knowledge atau pengetahuan itu berupa ilmu tadi, Bu, jenis-jenis adaptasi yang saya sampaikan itu. Untuk menunjukkan yang hotsnya di mana, Bu? Pengembangan perangkat pembelajarannya, hotsnya ada. Hotsnya itu menurut saya ada di tujuan pembelajaran saya, Ibu. Jadi tujuan pembelajaran saya itu menggunakan KKO atau kata kerja operasional belum. Yang saya gunakan itu C4 menganalisis dan C5 mengevaluasi. Ya, jadi saya menggunakan C4 dan C5. Yang tujuan pembelajaran ini saya kembangkan dari silabus, kemudian dari silabus saya membuat indikator pencapaiannya, saya rumuskan berdasarkan KI pengetahuan dan KI keterampilan dengan mengkaitkan dimensi sikap yang akan dikembangkan di RPP ini. Untuk kompetensi profesional itu apa yang Anda lakukan selama ini? Untuk profesional, saya sebelum mengajar, insya Allah saya membuat Prota Promes. Kalau memang Prota Promes itu selalu kita diberi semacam draftnya, Bapak. Kita mengisi kegiatan kita selama 1 semester dan 1 tahun itu. Kemudian kita membuat RPP mengembangkan dari silabus, Bapak. Dan tindakan kelas sebisa guru kami, begitu Bapak, itu untuk syarat akreditasi. Biasanya seperti yayasan, Bapak. Nah, dari yayasan maksudnya ya? Iya. Dari sekolah? Maksudnya, itu yayasan menghendaki supaya minimal sebelum akreditasi itu setiap guru itu membuat itu 1. Ya sebisanya guru yang mengampu, begitu Bapak. Kemampuan IT yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda itu? Lakukan pelatihan mengajar online, ini juga dari yayasan, kemudian dari PGRI, Persatuan Guru Indonesia, membuat video pembelajaran, tapi videonya ini menggunakan KineMaster, maaf saya sebutkan. Kemudian yang ketiga itu dari webinar dari Jogja, apa itu saya lupa Pak. Jadi insya Allah sekitar ada 3. Bisa membuat Google Form. Jadi tim IT itu 1, kita membuat bareng-bareng Bapak. Jadi tim IT sebagai pemandu kami. Video pembelajaran? Video pembelajaran itu kita bergantian Bapak. Jadi tapi tidak semua pembelajaran menggunakan video pembelajaran, cuma dari yayasan menghendaki ada 1 atau 2 untuk ke wali murid lah begitu. Saya menggunakan Classroom sebelumnya, Bapak. Google Classroom maksudnya? Google Classroom. Ya, sekarang ngaji, Bu. Silakan ngaji At-Duha. At-Duha nggih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sudah. Sekarang ini Bu, jenengan nulis Ar-Rahmanir-Rahim, coba. Lu kayak apa? Ya, dah. Ya, terima kasih.